Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentius Raditya. Ya, sekali ini gue akan melakukan perjalanan road trip alias bukan mudik ya, tapi lebih ke pulang kembali ke kota. Kebetulan memang gue arus baliknya ini sudah melewati waktunya arus balik ya. Jadi gue harus balik di tanggal, sekarang itu tanggal berapa? 23 April. Jadi gue baru balik ke kota Bogor di tanggal 23 April. Seperti biasa, gue kalau pulang ke kota Bogor, gue pasti melewati tol Trans Jawa, karena menurut gue itu jalur yang tercepat dan ternyaman menurut gue pribadi. Sekarang posisi gue sedang berada di daerah Semarang Atas, tepatnya itu di dekat ada Setiabudi. Untuk tarif tol sendiri dari Semarang kota sampai ke kota Bogor itu menghabiskan biaya per video ini dibuat, yaitu tanggal 23 April 2025 sebesar 516.500. Dan berhubung ada beberapa yang komentar, "Bang, lihat view jalannya bang, view jalannya jangan dikit." Untuk video kali ini gue akan banyakin view atau video ke arah jalan, tapi mungkin gue bikin timelapse atau mungkin hyperlapse ya, biar gak kepanjangan juga gue ngeditnya. Gerbang tol Serondol atau Semarang ABC udah bisa kita bilang sebesar 5.500. Gue sudah memasuki tol Semarang ABC. Sekarang itu jam 1.44. Estimasi perjalanan kalau tanpa istirahat yaitu 6 jam dengan jarak kurang lebih 460 km. Oh ya, by the way, bensin juga sudah gue isi full tank. Gue menggunakan RON 90. Kalian sudah bisa menebak lah ya, gue pakai bahan bakar apa. Biasanya sih kalau berangkat atau sekali perjalanan Bogor Semarang, gue cukup 1 kali isi full tank sih. Oke, kita akan memasuki tol Kali Kangkung atau masuk tol Trans Jawa lah bisa dibilang. Kalau kata anak-anak TikTok itu Cipali Raceway. Walaupun itu berlakunya kalau malam ya. Kalau siang sih nggak Cipali Raceway, tapi Sumuk Raceway karena ini panas banget guys. Suhu gue cek di speedometer tuh 33 derajat. Oke, kita mau memasuki gerbang tol Kali Kangkung dan ini akan resmi sebagai awal dari jalan tol Cipali. Ini mohon maaf guys ya kalau backlight karena kan ya ini gue menghadap ke matahari. Oke, kita sudah tap dan ini adalah Jasa Marga Semarang Batang. And let's begin jalan tol Cipali. Oke, setelah menyetir kurang lebih 45 menit, kita baru saja atau akan memasuki jembatan Kalikuto. Yes, jadi rencana awalnya adalah aku pengennya berangkat dari Semarang malam hari, karena buat ngeliat jembatan Kalikuto tuh kalau malam seperti apa. Cuman mungkin niat itu gue tunda. Mungkin nanti gue akan jalan ke kota Semarang, jadi pas nanti gue mudik berikutnya mungkin baru gue rencana dari Bogor itu sore, karena katanya kalau sore itu bagus banget atau malam itu bagus banget. Dan sedikit update, gue akan melakukan menyetir kurang lebih 1,5 jam lagi. Jadi gue rencana untuk berhenti pertama atau rest pertama itu di rest area Banjaratma, kalau nggak salah KM 262 Brebes. Oke teman-teman, setelah nyetir kurang lebih 2 jam, sekarang udah jam 4, gue kan tadi jalan jam 2:04 ya. Gue mau ngeres dulu di rest area KM 260 Brebes atau pabrik gula bisa dibilang. Ini bisa jadi adalah salah satu rest area andalan gue kalau gue mau pulang ke kota Bogor. Gue pasti usahakan gue selalu mampir ke rest area ini.
Rest area ini juga ada atau terdapat Hotel Swiss Bell Express. Oke, kita mau cari parkiran dulu. Ya otomatis karena ini sudah tidak di waktu arus balik ataupun arus mudik, otomatis mencari parkirannya akan sangat mudah. Total gue sudah menyetir kurang lebih 169,1 km dan kita lihat sudah berapa jam kita menyetir ya. Total gue sudah menyetir 2 jam 18 menit dan sekarang itu jam 15.47. Jadi persis ya, sudah 2 jam gue nyetir. Tadi gue berangkat jam 2 kurang seperempat dan gue nyampe sini jam 4 kurang seperempat. Dan sekarang gue mau istirahat dulu, luruskan kaki yang bisa dilurusin lah kasarnya. Dan gue baru ngeh, ternyata di rest area ini juga ada lagu khasnya guys. Speakernya sih dari sana deh, speakernya. Ini berarti rest area kedua yang gue tahu punya ciri khas lagu. Yang pertama itu rest area KM57 Cikampek. Nah ini kondisi mobil gue nih. Ini sedikit fun fact juga ya, mobil gue ini belum gue cuci sama sekali. Terakhir gue nyuci itu pada saat gue mau berangkat ke Semarang. It means 1 bulan yang lalu. Tapi kondisinya masih lumayan lah. Nggak yang kotor-kotor banget. Debu mah udah pasti ada sih. Oke, sekarang gue mau ngeres dulu guys. Oke, tepat jam 4.15 kita akan melanjutkan perjalanan kembali ke kota Bogor. Dan so far cuaca masih cukup cerah. Dan semoga cerah terus sampai kota Bogor. Waktu tempuh kurang lebih 3 jam 52 menit kalau tanpa istirahat. Tapi sudah pasti gue akan istirahat lagi guys. Karena entah kenapa kalau perjalanan ke kota Bogor, ya menurut gue pribadi ya, lebih melelahkan dibandingkan ketika gue berangkat. Tapi juga ada yang bilang karena kalau perjalanan pulang kampung itu lebih semangat. Begitu balik ke kota, itu udah gak semangat. Anyway, sekarang saatnya kita gas lagi ke kota Bogor. Dan untuk bensin masih 8 bar, AVG turun ke 15,8 km per liter. Oke, saatnya kita gaspol lagi. Gue sudah sampai di KM 180. Kondisi traffic saat ini ramai lancar, bisa dibilang cuman hujan dengan intensitas sedang. Jadi speed rate gue bisa dibilang rata-rata di bawah 80 km per jam. Karena ada peraturan tadi kalau hujan itu maksimal kecepatan adalah 70 sampai 80 km per jam. Jadi mohon maaf ya nanti kalau kalian bilang, "Bang, kok land hogger?" Enggak, gua nggak land hogger. Ini gue jaga speed aja karena asli guys, gue ngeri. Yang penting nggak macet aja. Kurang lebih 3 jam lagi gue sampai di kota Bogor. Kalau nonstop ya guys ya. Tapi kemungkinan gue akan berhenti sih nanti begitu dapet rest area gue akan berhenti sih. Antara di rest area 102 atau ketika gue di rest area 62 yang di Cikampek. Sekarang gue masih cruising di antara 60 sampai 80 km per jam. Tapi kalau berdasarkan speed di GPS atau di Gmaps gue di kecepatan 73 km per jam. Ini kondisi lagi hujan deras banget, jadi gue nggak berani ngebut ya guys ya. Speed gue cuma 40 km per jam.
Oke guys, sekarang sudah jam setengah 7. Jadi gue kurang lebih sudah nyetir 2 jam 10 menit. Tadi itu sebenarnya gue pengen berhenti di KM 131. Nah, berhubung hujan deras banget kan, buat gue pribadi PR ya kalau harus pakai payung ya gitu kan. Dan gak mungkin juga dong kalau gue pakai jas hujan. Jadi akhirnya gue terusin aja, dan sekarang gue mau masuki ke 101B. Nah, ini info tambahan lagi nih ya. Kalau 101B itu B menuju Jakarta. Kalau A itu meninggalkan Jakarta. Kita coba cek mana nih. Kendaraan kecil kanan. Oke, kita ke kanan deh. Oke, kita cari parkir dulu. Gue cari parkirnya yang dekat sama toilet. Total trip sudah 321,5 km, AVG-nya 16,9 km per liter, dan bensin masih sisa 6 bar atau setengah tangki lebih lah. Jadi tadi gue akuin dari KM 180 sampai KM 131 itu gue cuma bisa speed 70 sampai 80 km per jam. Begitu KM 131 sampai ke KM 102, speed gue bisa cuma di 40 sampai 60 km per jam. Bahkan lebih sering di 40 km per jam sih. Dan sekarang udah jam 6.28 atau kita anggapnya setengah 7. Jadi gue tadi nyetir kurang lebih sudah 2/4 jam lah. Oke, sekarang kita mau istirahat dulu guys. Dan puji Tuhannya sudah reda cuacanya. Sudah beres rest di KM 102B Cipali. Sekarang jam 6.48 atau kita anggap aja jam 7 kurang 10. Gue kurang lebih ngeres setengah jam lah kurang lebih. Tadi kan gue nyampe 6.25, sekarang udah jam 6.50, kurang lebih 25 menit. Kita melanjutkan lagi perjalanan menuju Bogor. Estimasi waktu kurang lebih 2 jam 1 menit untuk sampai di kota Bogor. Oke, kita udah mau masuk lagi ke Tol Cipali dan kita lanjutkan lagi perjalanannya. Oke teman-teman, kita udah sampai di gerbang tol Cikampek Utama. Ini langsung aja kita cek berapa tarifnya nih. Karena jujur li gue juga kurang hafal sih. Kalau kemarin kan saat gue mudik, gue kan dapet diskon tarif tol ya sebesar 20% dari Jasa Marga. 434.500 teman-teman. Dari gerbang tol Kali Kangkung sampai gerbang tol Cikampek Utama. Di sini gue ikutin jalan terus sampai nanti gue masuk ke arah tol Cimanggis Cibitung. Oke teman-teman, setelah kurang lebih mungkin 30 atau 40 kiloan lah gua di jalur Cikampek. Sekarang kita mau ngambil ke arah Cibitung. Gue respect dengan kalimat kata-kata truk di depan, sholatlah sebelum disolatkan. Kalau buat gua berarti kalimatnya adalah berdoalah sebelum didoakan. Cibitung, kawasan industri. Di sini kita mikir ya, kawasan industri, Setu Bekasi, Cimanggis. Sini jalan tol Cimanggis Cibitung. Ini cuman tempelkan kartu saja, bayarin berarti nanti di Cimanggisnya. Oke, kita udah masuk ke tol Cimanggis Cibitung. Di sini seingat gua sepanjang 26 kilo kalau nggak salah ya. Pokoknya antara 26 sampai 30 kilo deh kalau nggak salah. Kita udah sampai di gerbang tol Jatikarya Utama. Di sini kita cek habisnya berapa nih. Oh, di sini ada bacaan transaksi di depan. Sistem transaksinya mirip-mirip Bang Tommy zaman dulu guys ya. Kalau misalkan kalian tahu nih, zaman dulu banget di gerbang tol Cimanggis itu ada namanya gerbang tol miring, karena kurang lebih beberapa ada yang belok-belok miring gitu teman-teman. Rp54.000 gerbang tol Cibitung 5. Nah, ini yang sebelah kanan yang saya bilang tadi adalah gerbang tol miring atau Bang Tommy. Di Jagorawi itu ada namanya gerbang tol Cimanggis, kalau kita bilangnya tuh gerbang tol miring karena kurang lebih miring seperti ini. Nah, habis ini tinggal 2 km lagi dan kita masuk ke jalan tol Jagorawi. Di Jagorawi itu kalau nggak salah tarifnya 7.500, habis itu tarif tol bor Rp15.000
kalau gue nggak salah ingat. Oke, kita udah nyampe di gerbang tol Sentul Barat. Tadi gue sempat baca ada penyesuaian tarif ya. Kalau berarti kalau gue nggak salah itu 15.000 menjadi 16.000 untuk tol Bor. Gue nggak tahu nih untuk Jagorawi naik apa enggak. Dengan rincian 7.500 untuk tarif tol Jagorawi, 16.000 untuk tarif tol Bor. Oke, kita sudah officially sampai di kota Bogor. Bogor Ring Road, jalan tol wisata. Di sini gue akan langsung mampir ke SPBU Shell. Sekalian gue mau ngisi full tank karena bensin gue sudah sisa 4 bar. Oke, kita udah mau nyampe di SPBU Shell. Dan kebetulan banget V-Power Nitro Plus lagi ready stock, jadi gue akan ngisi Nitro Plus dengan harga Rp13.550. Nitro Plus full tank. Ada membernya ya? Ada. Kacanya mau sekali mesin? Boleh. Oke. Terima kasih. Ngisben dulu guys. Puja kerang ajaib. Baru beres isi bensin guys, habisnya 381.000 atau 28,11 liter. Nanti untuk breakdown total biayanya di rumah aja. Oke teman-teman, jadi gue baru aja sampai rumah dan langsung saja kita breakdown total biaya perjalanan ketika gue road trip dari Semarang ke Bogor per tanggal 23 April 2025. Sedikit gue update ya, ada sedikit perubahan, tapi perubahannya nggak banyak kok, hanya Rp1.000 saja dari apa yang gue ucapkan di awal video. Langsung saja kita breakdown ya. Yang pertama dari e-tol, yaitu gerbang tol Serondol dengan biaya sebesar Rp5.500. Lalu yang kedua yaitu di gerbang tol Cikampek Utama dengan biaya Rp434.500. Yang ketiga di gerbang tol Jatikarya Utama 2, ini adalah tol Cimanggis Cibitung dengan biaya Rp54.000. Dan yang terakhir itu di gerbang tol Jagorawi dan Bogor Ring Road dengan biaya Rp23.500. Tadinya pengen gue ambil struknya, cuman mesinnya ketinggian guys, jadi gue agak malas kalau harus melepas seatbelt, jadi akhirnya nggak gue ambil ya struknya. Dan yang terakhir adalah gue ngisi bensin di Shell Sole Iskandar dan gue ngisinya V-Power Nitro Plus dengan total volume liternya yaitu 28,11 liter dengan harga video ini dibuat itu tanggal 23 April 2025 per liternya Rp13.550 sehingga total biayanya adalah Rp381.000. Sehingga total biayanya untuk tol dari Semarang ke Bogor menghabiskan biaya Rp517.500. Ini untuk tarif tolnya saja. Dan kalau ditambah dengan bensin yaitu sebesar Rp381.000, total biayanya yaitu Rp898.500 atau kita bulatkan aja menjadi Rp900.000. Tarif tolnya sebesar Rp517.500 dan untuk bensin gue menghabiskan Rp381.000. Dan kalau berdasarkan kita hitungan trip atau hitungan full to full, berarti cara hitungnya adalah dari jumlah total trip dibagi jumlah liter. Total trip gue itu 447,5 dibagi jumlah liter. Jumlah liternya itu 28,11. Maka AVG bensin gue adalah 15,9196016 km per liter. Ini kalau berdasarkan hitungan full to full. Namun kalau berdasarkan hitungan di mid speedometer, gue dapat di angka 17,2 km per liter. Gue anggap aja ini gue buletin ke 16 dan yang di mid itu gue anggap aja gue buletin ke angka 17. Berarti selisihnya kurang lebih 1 km per liter. Dan menurut gue ini masih terhitung irit karena gue sudah upsize pelek dari ring 15 ke ring 17. Oke, sekarang gue breakdown untuk total perjalanannya. Gue tap di gerbang tol Serondol di Semarang atas lah kita bilangnya. Itu kalau nggak salah di jam 2:04. Lalu gue ngisi bensin di Shell Sole Iskandar atau di Shell Kota Bogor di jam 8:30. Jadi bisa dibilang total perjalanan gue itu kalau gue hitung-hitungan kasar, kita anggap aja deh, gue sampai rumah tadi jam 9:04. Kita anggap aja total perjalanan gue berarti 7 jam, karena dari jam 2:04 sampai jam 9:04. Dengan gue istirahat 2 kali. Yang pertama itu istirahat di rest area KM 260B Banjaratma. Itu adalah rest area pabrik gula. Kalau nggak salah tuh di daerah kota Brebes kalau nggak salah. Di situ gue ngeres, kalau nggak salah gue ngeres setengah jam di situ. Gue lupa jam berapa, kayaknya dari jam 4:04 gue masuk situ. Terus gue ngeres, gue jalan lagi jam 4:15. Di situ gue lanjut lagi perjalanan di KM 180 itu sempet hujan, tapi dengan intensitas gerimis
ke sedang. Itu speed rate gue agak turun dari yang biasanya gue main di 80-100 km per jam, gue turunin gue main di 70-80 km per jam. Tadinya awalnya gue pengen ngeres di KM 131 atau 130B, cuman hujan deras. Karena gue putusin nanti deh di rest area berikutnya aja di KM 102, karena pemikiran gue kalau turun hujan deras PR juga gitu kan. Dilalah ternyata dari KM 130 ke KM 102 itu hujan deras banget, dan kalau nggak salah sempat ada angin juga. Beberapa pohon atau ranting, pohon-pohon kecil lah yang tumbang di lajur kiri. Mohon maaf nggak sempat gue shot, karena ketika gue nge-shot sedikit-sedikit pakai HP gue pun, gue tuh bener-bener rada-rada PR sebenarnya buat gue. Makanya DJI gue itu gue setting di timelapse karena biar gampang aja dan biar ringkas aja. Gue speednya tuh rata-rata di 40-50 km per jam. Gue bahkan nggak berani tembus ke 60 km per jam. Untungnya, karena gue sudah upgrade perlampuan baik headlamp ataupun fog lamp dari produknya Young Motor, ketika gue menghadapi hujan deras, gue masih bisa dibilang perjalanannya masih nyaman. Gue yang nggak sampai harus ngeraba-ngeraba jalan karena 200-300 meter ke depan tuh masih terlihat cukup jelas. Walaupun memang harus gue akuin speed kecepatan kendaraan gue tuh gue turunin banget di bawah 60 km per jam. Bahkan gue sempat 40 km per jam. Lalu setelah gue ngeres di KM 102, reda hujannya, tinggal sisa-sisa gerimis aja. Lalu dari KM 102 sampai ke Kota Bogor, puji Tuhan tidak hujan. Di rest area KM 102 itu gue berhenti setengah jam. Jadi kalau nggak salah gue berhenti di jam setengah 7, 6.25. Lalu gue jalan lagi di jam 6.50 atau 6.48. Gue anggap aja lah jam 6.50, sehingga kurang lebih gue ngeres di situ setengah jam. Terus gue tadi sampai di Bogor jam setengah 9, di Cikampeknya pun juga perjalanannya relatif ramai lancar. Speed rate gue bisa di 60-70 km per jam, dan gue berada di lajur 4 atau lajur paling kanan, karena di lajur 1 ataupun lajur 2 itu banyak kendaraan-kendaraan besar seperti truk ataupun bis. Begitu masuk tol Cimanggis Cibitung, puji Tuhan ramai lancar. Masuk Jagorawi, as usual, Jagorawi itu adalah salah satu jalur tol yang tidak pernah sepi menurut gue, sehingga tadi saat gue perjalanan pulang pun juga masih bisa dibilang cukup ramai. Lalu begitu gue sampai di Bogor, gue ngisi bensin di SPBU Shell Kota Bogor pun juga traffic teramai lancar. Sehingga kalau di total, waktu tempuh perjalanan gue dari Semarang sampai Bogor itu adalah 7 jam dengan 2 kali istirahat setiap setengah jam sekali. Lalu sekali lagi untuk biayanya yaitu 898.500 atau kita buletin ada 900.000 rupiah. Oh ya, itu dengan asumsi gue 2 orang dewasa ya, gue dan nyokap gue, lalu full barang di row ketiga. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Ini adalah video singkat saja, short road trip dari kota Semarang menuju kota Bogor. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Saya memberikan informasi buat kalian semua tentang biaya perjalanan dari kota Semarang ke kota Bogor. Makasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.